Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustazah ya. Nah, semoga teman-teman selalu beristiqomah untuk menjalankan misi kebaikan di rumah. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar fun math, yaitu tentang pengurangan bersusun dengan satuan tidak cukup. Nah, apakah pengurangan bersusun satuan tidak cukup? Nah, ya, berarti kita menghitung pengurangan di mana nilai satuannya itu tidak mencukupi, dikurangi. Nah, sehingga kita menggunakan puluhan yang terdapat di depannya. Nah, agar lebih jelas lagi, yuk perhatikan contoh dari Ustazah. Nah, pada kesempatan hari ini Ustazah juga akan berkolaborasi lagi dengan Ustazah Ella. 1, 2, 3. Teman-teman, yuk kita hari ini belajar fun math. Silakan lepaskan jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berlatih untuk mundur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Ulangi lagi ya, menghitung mundurnya yang belum lemas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Hari ini kita mau melanjutkan tentang pengurangan. Semangat ya teman-teman untuk belajar fun math. Ustazah mempunyai cara lain. Ya, kita gambarkan dulu ya. Ustazah mempunyai angka 13 dikurangi 6. Kira-kira berapa hasilnya ya? Caranya kita coba dulu, kita gambarkan di kolom papan 4. Di sini ada puluhan, kolom puluhan. Di sini sampingnya ada kolom satuan. Nah, kita gambarkan dulu. 13 itu sama aja dengan 1 puluhan. Nah, kita tambah di sini 1 puluhan dan 6 dan 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, 6 ini tidak mempunyai puluhan. Jadi kita tidak usah digambar di sininya, kita kosongkan saja. Kita buat gambar satuannya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita langsung aja menguranginya. Nah, tadi 13 itu adalah 1 puluhan dan 3 satuan. Dan 6 itu sama aja 0 puluhan dan 6 satuan. Nah, 3 ini ketika dikurangi 6 itu tidak cukup ya teman-teman. Oleh karena itu kita ambil, di sini ada puluhannya, kita ambil 10. Kita ambil atau kita gunakan puluhannya. Nah, tulis di sini 10. Nah, 10 dikurangi 6. Nah, di sini kita gunakan seperti ini ya untuk memudahkan kalian. Nah, 10 dikurangi 6, kalian boleh dengan menggunakan jarimu. 10 dikurangi 6. Sisanya ada 4. Kita tulis di sini 4. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan teman-teman. Ini 3 ini kita tambahkan 4. 3 ditambah 4 itu hasil seluruhnya itu sama dengan berapa? Iya, sama dengan 7. Nah, berarti seluruhnya 3 ditambah 4 hasilnya 7. Kita gambar di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balok satuan. Jadi 13 dikurangi 6 itu sisanya ada 7. Mudah ya teman-teman. Silakan teman-teman boleh
mencobanya di rumah dan boleh membuat soal lain seperti selain ustazah. Selain yang punya ustazah ini. Ya, tadi adalah contoh menghitung menggunakan balok ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan menghitung menggunakan nilai tempat puluhan dan satuan. 13 itu sama aja dengan 10 ditambah 3. 6 itu karena tidak mempunyai puluhan, berarti kita tulis dengan 0 ditambah 6, lalu kita kurangkan. Nah, 3 itu teman-teman itu dikurangi 6 tidak cukup, jadi kita kita gunakan 10-nya ya. Nah, 3 ditambah 10, nah kita gunakan 10-nya, berarti ini sudah digunakan ya teman-teman. Kita coret, nah, kita tulis di sini 10-nya. Nah, 10 dikurangi 6 hasilnya, sisanya itu ada berapa? Iya, ada 4. Nah, kita tulis 10-nya di sini. Biar untuk membedakan, ustazah pakai warna hijau. Tadi sudah kita gunakan ya, kita tulis di sini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita menambahkan yang ini 3 ditambah 4, hasilnya berapa? Iya, hasilnya 7. Nah, hasilnya itu kita turunkan di sini di bawahnya. Nah, di sini hasilnya 7. Untuk tahap selanjutnya kita tambahkan ini. Ini tadi sudah digunakan, berarti sisanya ada 0. 0 dikurangi 0 jadinya 0 sisanya. Nah, selanjutnya 0 ditambah 7, seluruhnya 7. Jadi 13 dikurangi 6 sisanya 7. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semuanya insya Allah mudah ya. Nanti teman-teman boleh mencoba keduanya. Teman-teman masih semangat ya? Oke, ustazah lanjutkan. Ustazah mempunyai angka 40 dikurangi 19. Kira-kira berapa ya hasilnya? Kita coba bareng-bareng yuk. 40 itu sama aja dengan 40 ditambah 0. Karena tidak ada satuannya, kita tulis 0. 19 sama aja dengan 10 ditambah 9. Nah, kita kurangkan. Nah, untuk selanjutnya 0 dikurangi 9 itu tidak cukup ya teman-teman. Oleh karena itu kita gunakan 40. Kita gunakan 10 saja. 40 sudah digunakan 10, jadi sisanya ada 30. Kita tulis di sini 30. Nah, yang digunakan kita gunakan 10, kita tuliskan di sini untuk memudahkan teman-teman. Selanjutnya kita kurangkan. Nah, 10 dikurangi 9, sisanya ada 1 teman-teman. Nah, kita tuliskan di situ. Untuk selanjutnya kita tambahkan di sini. Nah, 0 ditambah 1, seluruhnya ada 1. Kita turunkan 1-nya di situ. Nah, ditulis di sini ya teman-teman, 1. Nah, kita lanjut. Tadi ada sisa 30. 30 dikurangi 10 itu sisanya ada 20. Kita tuliskan di sini 20. 20 ditambah 1, seluruhnya ada 21. Jadi 40 dikurangi 19 itu sisanya ada 21. Nah, teman-teman, yuk kita coba di halaman 82. Nah, teman-teman masih semangat ya belajar formatnya? Kita lanjutkan lagi.
kita mau belajar tentang pengurangan bersusun pendek dengan satuan tidak cukup. Nah, Ustazah kasih contoh dulu. Ustazah mempunyai soal 20 dikurangi 7. Nah, cara menyelesaikannya kita membuat papan fakta dulu di sini. Nah, papan fakta di sini ada di kotak ini ada puluhan. Nah, di sini satuannya. Satuan ya teman-teman. Tadi 20. 20 kita tulis di sini 20. Berarti puluhannya ada 2, kita tulis 2. Satuannya 0, tulis di sini 0. Dikurangi 7. 7 itu tidak ada puluhannya, jadi kita kosongkan. Terus kita tulis di satuannya 7. Nah, setelah itu sudah buat kotak lagi. Jadi 20 itu kurang sama aja dengan 20-an dan 0 satuan 7, 0 puluhan dan 7 satuan. Kita kurangkan sekarang. 0 dikurangi 7 itu tidak cukup. Jadi nanti kita gunakan 2 puluhannya. Kita gunakan 1 puluhan saja. Nah, sudah digunakan 1 berarti sisanya ada 1 puluhan ya teman-teman. Selanjutnya kita kurangkan teman-teman. Nah, 1 puluhan ini bernilai 10 ya. Kita tulis di sini 10 dikurangi 7 berarti sisanya ada 3. Nah, sudah ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan yang tadi satuannya ini. Satuannya 0. Nah, 0 ditambah 3 itu sama aja dengan Ditambah 0. Nah, kita tulis di sini 3 ditambah 0 boleh ya. Nah, seluruhnya itu 3. 3 ini teman-teman tuliskan di sini. Nah, jadi 3. Setelah itu kita turunkan teman-teman. Nah, 1 dikurangi 0 itu berarti hasilnya sisanya ada 1. Jadi 20 dikurangi 7 sisanya ada 13. Jadi sini paham ya teman-teman. Yuk, agar lebih mahir lagi, kita mencoba mengerjakan di halaman 84. Yuk kita lanjut lagi. Masih semangat ya. Ustazah mempunyai angka 64 dikurangi 27. Kira-kira sisanya ada berapa ya? Yuk kita coba. Di sini Ustazah mempunyai papan fakta. Papan fakta puluhan. Boleh kalian menggambar seperti ini puluhannya. Yang satunya papan fakta satuan. Nah, selanjutnya 64 itu sama aja dengan 6 puluhan. Tulis di sini dan 4 satuan. Nah, kalau 27 itu sama aja dengan 2 puluhan dan 7 satuan. Nanti kita kurangkan. Ya. Di sini boleh ditulis kurangnya. Nah, 4 dikurangi 7 itu tidak cukup ya teman-teman. Jadi kita gunakan 6 puluhannya. Kita gunakan cukup 1 saja. Kita tulis di sini 1. Nah, 6 dikurangi 1 berarti sisanya ada 5 puluhan. Nah, tadi 1 ini bernilai 10. Kita tulis di sini 10. Nah, 10 ini kita kurangkan. 10 dikurangi 7 itu sisanya ada 3. Betul sekali. Ada 3. Selanjutnya teman-teman
3 ini kita tambahkan. Nah, dengan yang tadi satuannya kita tambahkan di sini. Nah, 3 ditambah 4 itu hasil seluruhnya ada 7. Kita tulis di sini angka 7. Nah, kita turunkan dari sini, kita turunkan ke bawah. Nah, untuk selanjutnya kita lihat tadi puluhannya ada 5. 5 puluhan dikurangi 2 puluhan, hasilnya ada, kita boleh menggunakan jari. Nah, hasilnya ada 3, kita tulis di sini 37. Jadi 64 dikurangi 27, sisanya ada 37. Dari sini paham ya teman-teman? Silakan teman-teman boleh mencobanya di rumah. Semangat belajar, pamit. Nah, begitu ya teman-teman, ternyata cara mengerjakan pengurangan bersusun dengan satuan yang tidak cukup mudah ya. Nah, teman-teman bisa mencobanya untuk mengerjakan halaman 81 sampai 85. Dan jika ada yang masih kebingungan, bisa ditanyakan ke Ustadzah. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.